Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Aurelia Hakiki, nomor presensi 21. Perkenalkan, nama saya Taisya Putri Aurelia, nomor presensi 6. Kami akan bermonolog dengan cerpen yang berjudul Hilang. Sudah 14 hari lebih Nirmala hilang. Entah kemana perginya perempuan itu. Setelah dini hari, pergi bersama tukang ojek kampung langganannya. Tidak seperti hari-hari biasanya saat hendak pergi berdagang sayuran. Pagi itu, ia mengenakan baju yang sangat rapi dan terkesan sangat berlebihan. Ia pun memoleskan pupur dan gincu pada wajah dan bibirnya. Bakul sayur yang ia isi, sayuran kering sisa kemarin. Ia geletakkan sembarangan di ruang tengah tanpa pamit kepada suami dan ketiga anaknya. Ia pergi begitu saja saat semuanya orang masih terlelap tidur. Tidak ada yang sadar perginya perempuan itu. Semua orang berpikir ia pergi berkeliling menjajakan sayurnya. Namun, hingga malam menjelang, Nirmala pun tak kunjung kembali. Suami dan anaknya mulai resah dan bertanya sana kemari. Telepon genggam yang ia bawa tidak aktif, SMS dan chat bahkan tidak terbalas. Pada hari kepergiannya, ada desas-desus Jahidin si tukang ojek membawanya kabur. Hal ini dikarenakan pada pagi buta, beberapa orang melihat Jahidin membawanya pergi. Orang-orang pun menaruh curiga pada Jahidin, begitupun dengan Harun suami Nirmala. Namun, Jahidin bersikukuh telah mengantarnya pulang. Sumpah, saya sudah mengantarkannya pulang. Saya hanya mengantarkannya sebentar saja, jawab Jahidin. Kau mengantarnya kemana? Tanya Harun. Aku mengantarnya ke dukun ujung kulon, desa tangga. Dia bilang hendak mencari dukun karena pusing dengan utang-utangnya yang sudah menanggung bebannya. Sedangkan dagangannya tidak laku, kata Jahidin. Memang akhir-akhir ini sayuran Nirmala tidak terlalu laku sejak pandemi. Orang-orang lebih suka membeli sayuran secara online yang langsung dikirim ke rumah untuk menghindari paparan COVID-19. Sedangkan Nirmala masih bertahan dengan kebiasaan yang sama, yaitu menjajakan sayur berkeliling ke setiap rumah. Orang-orang yang membeli sayurnya hanya orang-orang yang merasa kasihan padanya. Selain penjualan sayur yang sepi, pekerjaan lain pun kian menurun. Pekerjaan serabutan yang bisa ia lakoni sudah semakin langka. Orang-orang berusaha bertahan hidup di tengah pandemi yang terus menghampit perekonomian. Jangankan untuk memberi pekerjaan kepada orang lain, mereka juga banyak yang kehilangan pekerjaan. Semakin hari, beban hidup Nirmala semakin berat. Biaya anak sekolah yang semakin ragam bentuknya, kebutuhan pangan yang terus naik, serta keinginan-keinginan yang menuntut pun menjelma menjadi kebutuhan yang tidak bisa ia lewatkan. Semua membuatnya meminjam uang ke sana kemari dan akhirnya terjerat pinjaman online. Pada awalnya, Nirmala meminjam tidak seberapa besar dengan jangka waktu 1 bulan. Namun, baru 1 minggu dari jangka waktu yang ditetapkan, ia terus ditagih utang dengan bunga yang sangat tinggi. Ia dan keluarganya bahkan terus diteror. Semua kontak yang ada di telepon selulernya mendapat pesan dengan nada yang mengancam. Jika Nirmala tidak segera melunasi hutangnya, Nirmala begitu malu dengan ketakutan karena ulah penagih hutang itu. Ia pun akhirnya meminjam lagi kepada pinjaman online yang lain dan kembali diteror dan diancam. Begitu seterusnya hingga akhirnya ia seperti terjebak dalam lingkaran setan yang melilitnya. Memang benar, Kang, Mang Jahidin sudah membawa Nirma pulang sebelum zuhur. Saya juga melihatnya, kata Ewis tetangganya. Iya, saya turunkan di beranda rumahmu persis. Setelah itu saya langsung pergi dan saya tidak melihatnya lagi sejak itu, tambah Jahidin. Harun merasa berada dalam kebingungan. Pikirannya melayang-layang ke tempat yang jauh entah kemana. Dia merasa bersalah karena tidak bisa menjadi suami yang baik, yang bahkan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Mungkin ia menyebabkan istrinya kesusahan dan kabur dari rumah. Hal ini membuatnya gundah. Kemana ia harus mencari istrinya dan kepada siapa ia meminta bantuan? Terbesit untuk meminta bantuan kepada Pak Lurah, orang yang selalu diandalkan di kampungnya jika terjadi sesuatu. Namun, lelaki tua itu tidak akan mungkin mau membantunya. Terlebih lagi, Harun juga enggan berbicara kepadanya. Berpas-pasan dengannya saja akan membuatnya naik darah, apalagi harus mencari Nirmala bersama-sama, hal yang tersulit baginya. Hubungan mereka yang tidak baik bermula karena perlakuan Pak Lurah kepada Nirmala yang seringkali membuatnya cemburu. Ada-ada saja tingkah lelaki tua itu. Terkadang ia duduk sangat dekat dengan istrinya. Beberapa kali bahkan ia melingkarkan tangan ke pinggang Nirmala.
Tanpa rasa malu dan segan kepada Harun, Pak Lurah seringkali menggoda Nirmala di depan Harun. Citra Pak Lurah di kampungnya memang sangat buruk. Ia terkenal sering menyewa pelacur berhari-hari di rumahnya untuk memuaskan nafsu birahinya. Sejak ditinggal mati oleh istrinya, ia hidup sendirian sebagai tua bangka yang genit. Beberapa kali pula ia memanfaatkan janda-janda yang terlilit utang untuk disewa di rumahnya. Desas-desus tingkah Pak Lurah itu bukan rahasia umum bagi warga. Namun Pak Lurah tetap menjadi pemimpin di kampungnya karena dianggap pintar dan sangat cepat dalam menyelesaikan masalah. Konflik yang terjadi antara keluarga Harun dan Pak Lurah pun terus berlanjut ketika Nirmala mendapat bantuan sosial pandemi dari pemerintah. Kala itu ada seorang wartawan bertanya tentang dana BST kepada Nirmala. Nirmala jujur mengatakan bantuan dari pemerintah kerap kali dipotong untuk administrasi kelurahan. Tak jarang sebagai uang tanda terima kasih juga. Setiap warga yang mendapat dana bantuan harus menyetor kepada Pak Lurah. Dengan kejadian tersebut, orang-orang mengatakan Pak Lurah didenda bahkan sampai berjuta-juta. Entah itu benar atau tidak, namun nama keluarga Nirmala akhirnya dihapus dari daftar penduduk miskin. Setiap kali ada dana bantuan dari pemerintah, Pak Lurah akan melewatkan keluarga Nirmala dalam survei penduduk miskin. Begitulah hingga akhirnya Nirmala tidak pernah mendapatkan bantuan lagi dari pemerintah. Kamu seharusnya tidak mengatakan apapun pada lelaki itu, kata Harun kala itu. Memang iya kan, setiap dana bantuan dari pemerintah selalu berkurang setelah beberapa kali dipotong dari atas dan atasnya lagi. Belum lagi kita juga harus memberi uang tanda terima kasih, tegas Nirmala. Kita sudah dapat saja bersyukur meski harus dipotong sana sini. Toh akhirnya kita sama sekali tidak dapat sepeser pun. Itu hak kita, Kang. Jika pemerintah memberi bantuan, dana yang harus kita terima harus sesuai yang diberikan pemerintah, bukan sesudah dipotong ini dan itu, kata Nirmala. Sekarang kita bahkan tidak dapat sepeser pun. Apakah masih layak dikatakan hak kita? Entah Harun kesal. Nirmala hanya menggeleng kepala dan tetap teguh pada prinsipnya. Meski akhirnya ia menyesalinya karena keadaan ekonomi yang semakin terpuruk. Haruskah ia minta maaf kepada Pak Lurah dan mohon untuk dicantumkan lagi pada daftar orang miskin? Ataukah ia tetap pada prinsipnya yang menjaga harga dirinya? Semua membuatnya kabur tak tergambar. Terkadang harga diri tidak menjadi penting saat hidup sudah di ambang putus asa. Minggu ke minggu, bulan ke bulan, ia harus bekerja keras membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Suaminya yang hanya kuli bangunan, penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di tengah pandemi yang terus mencekiknya, Nirmala bekerja apa saja yang ia dapatkan. Ia mulai berjualan sayur berkeliling, menyapu halaman rumah orang, membuka jasa cuci baju. Terkadang ia juga jadi kuli angkat kayu saat ada yang menebang pohon dan lainnya. Semua pekerjaan ia lakoni dengan sepenuh hati. Nirmala seorang pekerja keras, namun hidupnya tetap tidak berubah. Ia tetap sengsara dengan keadaan ekonomi yang melilit hidupnya. Orang-orang bergosip apa yang terjadi kepadanya adalah sebuah karma, karena pada pernikahan dengan suaminya pertama, dia memilih bercerai. Nirmala pernah menikah dengan anak Pak Lurah, namun pernikahan itu berakhir kandas setelah tahu suaminya menikah lagi tanpa izin dengan perempuan lain. Saat itu suami pertamanya mengatakan ia harus menikahi perempuan itu karena tengah hamil. Karena tidak ingin dimadu, Nirmala akhirnya memilih bercerai. Setelah saat itulah, untuk menjaga harga dirinya yang terluka, ia berjanji akan terus membenci keluarga Pak Lurah. Ditambah lagi perlakuan yang tidak senonoh kerap ia dapatkan dari mantan mertuanya. Namun dendam sudah ia lupakan dan harga diri sudah tidak ada arti baginya. Sempurna setelah 30 hari, Nirmala mengetuk pintu rumahnya. Badannya sangat kurus, pipinya tirus dan wajahnya sangat pucat. Ia
memberikan uang kepada suaminya untuk melunasi utang-utangnya. Kemudian ia menangis terseduh-seduh sendirian di kamarnya. Sekian monolog dari kami. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.